sebelum masuk ke kuliah ya. Ini pertemuan tinggal satu kali lagi. Jadi tinggal yang aplikasi geopolimer. Cuma sebelum aplikasi geopolimer itu kan kemarin masih ada tugas ya. Cuma sebelum ke tugas, saya mau review dulu. Balik ke awal, ke chapter awal, kita kuliah geopolimer ngapain? Sani masih, saya Pak mau. Sani masih tidur Sani. Ya ini Sani nggak ada nih. Masih di jalan apa? Yuk Bintang. Oh lagi di mall. Lagi di mall tuh si Sani. Nah, izin ya Yuk. Pak. Jadi kalau nge-review dari kita kenapa kita belajar geopolimer karena eh, awal kalau geopolimer itu kan merupakan suatu bahan baru pengganti semen. Nah, kenapa kita mempelajari geopolimer? Karena dalam produksi semen itu menghasilkan menghasilkan CO2 yang tinggi. Jadi kita memerlukan suatu komponen baru yang bisa menggantikan semen. Oke, CO2-nya dari CO2-nya dari batu kapur, ya hasil dari pengolahan batu kapur itu. pengolahan atau apa? Dari proses kalsinasinya sih Pak. Cleaning. Oh, apa? Kalsinasi, cleaning, apa pengolahan? Kenapa kapur ada polusi? Diapain tuh kapur? Izin Pak. Yo, Adli. Bantuin Bintang. Kalau buat si kapur ini karena dibakar sih Pak, jadi nyebabin si CO2-nya itu. Karena kan pas dibakar kan dia bakal lepasin dari awalnya CO3 jadi CaO doang kan Pak. Nah itu nanti Awalnya apa? CA apa? CaO3, CA? CaO3. Oh, salah. Eh, ntar yang kapur ya. CO3. Kalau kapurnya CO3. CAO, Ya Pak. CaO3. CaCO3 ya, Atau Pak? Tiga. Hasilnya CaO3, CaO plus CaO3. CO2. Nah, Hasilnya, itu nanti pas dibakar jadinya si CaO-nya doang Pak yang diambil. hmm, Nah, itunya bakal jadi si CO2 tadi. CO2-nya jadi apa? Jadi GRK, Pak. Jadi emisi. Jadi emisi. Oke. Ya. Oke, terus si kapur untuk bikin semen. Bikin klinker, Pak. Nah, bikin klinker apa aja? Mineral. Bikin klinker itu ada kapur, terus pasir silika, pasir besi, sama clay. Hmm. Nah, kalau misalkan sumber silikanya kita dari pasir silika sama clay. Hmm. Si pasir silika itu cuma buat tambahan utamanya dari clay. Nah, Oke. kalau misalkan ngebuat klinker, kita itu pertama nanti ada pretreatment itu yang dibakar dulu selama di 800 derajat, terus baru nanti kita bakar lagi sampai 1400 derajat. Itu baru jadi klinker. Kalau misalkan mau sampai semen, itu bakal kita tambahin gipsum, dan ada juga beberapa semen yang sekarang itu ditambahin sama tambahan kapur lagi. Kalau bikin OPC, Saya Apa dua, sih? Pak. Ada Ada. konker, ada gipsum, ada limestone, ditambahin gipsum supaya lebih lama waktu keringnya. Eh, ya, itu. oke. Kalau PCC, PCC apa aja? Biasanya yang umum. Siapa yang mau? Nura? Kepanjangan PCC apa? Portland semen komposit. Perpanjangan tuh Portland Composite Cement, Pak. Ya. Nah, itu apa aja tuh? Biasanya Materialnya apa ada aja? Kalau pozolan, hasilnya itu ada pozzolan, slag sama pozolan, batu fly kapur ash, limestone. Oke. limestone sama slag atau kayak tanur sembur gitu. Bahan utamanya apa? Pozolan. Pozolannya apa? Abu vulkanik sama fly ash, Pak. Abu vulkanik sama fly ash. Bisa. Tapi PCC itu bahan utamanya tadi yang disebut di OPC tuh sama Sani. Abu vulkanik mah udah filler Ada tambahan. ada tambahan gipsum bukan Pak? Ya itu tambahan. Bahan Pak. utamanya, bahan utama bikin semen.
Klinker, klinker. Nah, klinker. Clinker sama limestone. Klinker, klinker ya, Pak? Klinker, gipsum, limestone. Utamanya bikin semen tuh klinker, gipsum. Mm-mm. Kalau bikin OPC, klinker, gipsum plus limestone dikit. Kalau Hmm. PCC, klinker, gipsum, limestone sama aditif lain. Nah, aditif lain tuh bisa fly ash, bisa slag, material-material limbah tuh bisa dipakai. Oke, terus mortar. Apa itu mortar? Siapa yang mau jawab? Mortar. Ya, saya Pak. Ayo. Jadi mortar itu kayak campuran pengikat buat itu Pak nyatuin batu bata. Mortar itu Campurannya apa aja? bahannya itu semen, pasir sama air Pak. Semen, pasir, air. Kalau semen sama air aja, Semen sama Cian, air. Pak. Iya cian. acian. Kalau bahasa labnya, Bahasanya. orang lab mah Pasta. acian. Apa, San? Apa? Pasta. Pasta ya. Kalau mortar si tukang biasanya bilangnya apa? Beton Plaster. plaster ya kok beton. Plester, ya. Kalau bikin beton, apa aja campurannya? Batu, Ada batu, semen, pasir, ada semen. air, ada pasir, ada batu. Batu. Oke. Batu. Kalau ada orang bilang beton K500, artinya apa tuh? Itu spesifiknya apa? Kalau misalkan jadi kekuatan daya tahannya sampai 500 eh, bisa nahan beratnya. Kurang tepat. Hampir. Apa sih namanya? Kuat tekan. Nah, kuat tekannya berapa? Sampai 500. Kalau 500 berarti 500 kilo, Pak. 500 kilo per Sentimeter Per kubik persegi ya? Pak. sentimeter Persegi Pak. Persegi. persegi, bukan kubik ya. Pada umur Itu umur 28. 28 hari ya. 28 28 hari. hari. Oke. Spesifik ya. 28-nya 8 apa? 8 minggu, 8 hari. Terus tadi kilogram per sentimeternya sentimeter persegi apa kubik. Itu. Kalau kita orang eksak ngomongnya pakai satuan. Kalau orang sales sih biasanya nggak pakai satuan mereka. Saya pernah waktu itu bareng sales ya. Terus dia mau pesen PMP gitu. Ada yang jualan PMP lah, terkenal di Jambi. Terus, pesen PMP ya 100. Tuh. Akhirnya dibuatin 100 piece. Padahal maksudnya dia 100.000. 100 ribuan gitu. Jadi cuma 20 piece. Karena dia nggak ada satuan di belakangnya dibuatin 100 piece. Gimana coba ngabisin itu 100 piece? Gitu. Akhirnya udah saya bagi-bagi. Itu bahayanya ngomong tanpa satuan ya. Itu terus apa lagi ya? eh Tujuannya kita geopolimer apa? Tadi kan udah yang Saya mengganti Pak, semen. Tadi Pak mengganti Ganti ini Pak, fly ash. binder. Ganti fly ash. Fly ash itu apa? Kalau di geopolimer? Tadi Pak kata Raffi benar, binder. Binder. Oke. Ya. Binder yang seperti apa yang bisa kita pakai untuk geopolimer? Yang silikanya tinggi. Silika terus? eh Silika, terus ada alumina juga. Apa tuh? Silika, alumina. Diikat sama? Pozolannya bukan, Pak. Ya, bindernya kan pozolanik. Pozolanik itu mengandung silika sama alumina, 2. Nah, ini si sial ini diikatnya sama apa nih? Prekursor, sehingga dia jadi prekursor sebelum geopolimer, jadi monomernya apa? Ada Si, ada Al, nah diikatnya sama apa tuh dia? Aktivatornya apa? Kan kita punya fly ash misalnya. Nah, fly ash kalau ketemu air kan nggak reaksi kan? Nah, dia sama apa biar bereaksi tuh, si fly ash? Aktivatornya apa?
C3S, C2S. Bukan itu, Pak. Kalsium oksida bukan. Itu mah semen. Metakaolin bukan, Pak? Metakaolin itu binder. Ini binder ini kalau ketemu air nggak aktif. Kalau semen kan aktifnya sama air. Jadi aktivatornya semen itu air. Semennya jadi keras. Nah kalau fly ash itu ketemu air nggak aktif dia. Nah aktivatornya fly ash apa biar dia keras? Natrium silikat, Pak. Natrium silikat bisa. Satu lagi apa? Kalau yang banyak itu kayak NaOH. Nah itu NaOH. Jadi aktivator utamanya NaOH. Cuma kalau si bindernya kekurangan silika, nah baru ditambahin natrium silikat. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa natrium silikat juga bisa reaksi bisa keras asal bindernya mengandung silikanya tinggi, silika banyak. Cuma silika tapi kalau nggak ada aluminanya juga dia nggak bisa reaksi. Jadi dia perlu ada si sial itu silika sama alumina. Itu terus di tugas terakhir kan kalian waktu itu ada basal ya, basal, zeolit, kaolin, metakaolin sama silikavium. Udah dicek lagi belum itu harganya sama oksidanya? Kan tugas terakhir. Kayaknya sempet ke tuh Pak, paling masih dicari-cari dulu bentar Pak. Belum. Karena saya nemu yang ini doang sih Pak, yang kemarin kan kata Bapak juga ada harus coba cari limbah lain kan Pak. Ya, udah nemu belum? Itu kayak saya beberapa nemu Pak. Eh ada yang kalau misalkan dari jurnal itu ada yang sekam padi. Karena itu sekam padi jadi bisa jadi abu Pak. Jadi fly ash lagi sih. Terus ada juga yang dari kemarin tuh yang kata bintang kalau nggak salah itu limbah kaca. Cuma kata Bapak kan sih kalau limbah kaca itu udah dibakar sampai habis jadi kayak takutnya pecah si silikanya kalau dipakai lagi kan Pak. Limbah kaca sih takutnya ke faktor safety sih. Oh. Cuma limbah kaca itu kan asalnya dari silikat juga. Hmm. Dari pasir silika, dilebur, kemudian dia akhirnya jadi kaca. Nah itu kandungannya ya silika juga. Cuma kalau ada aluminanya boleh sih. Dan kalau ada limbahnya bisa dipakai asal treatmentnya aman ya. Kalau treatmentnya dia masih kayak kaca gitu, itu faktor safety-nya harus ditingkatin lagi. Paling kalau saya nemunya lebih banyak dari ini sih Pak, kayak limbah-limbah yang kayak limbah tanaman tuh kayak misalkan sekam padi, terus ada yang dari sawit kayak palm cangkang itu dibakar kan banyak dibakar tuh Pak, jadi abu lagi. Terus ada juga yang kayak limbah dari tebu yang bagase itu kan biasanya dipakai buat bakar lagi di industri. Itu juga Limbah. di limbah ini Pak, ampas tebu. Ampas tebu ada pernah cek nggak oksidanya apa aja? Nah, kalau oksidanya belum dicek, Pak. Cuma kalau misalkan yang salah satu silikanya tinggi eh itu kalau misalkan ntar kemarin Ampas tebu ya, ampas tebu silika tinggi. sekalian saya cari sekarang nih, Pak. Yang oksidanya kan, Pak. Ya, yang perlu itu silika dan alumina. Sama menambah ini sih, Pak. Bahan yang mengandung oksida yang tinggi itu salah satunya kalau limbah, Pak. Saya ngelihatnya grafit, Pak. Kan kalau grafit itu bisa dihasilin dari pembakaran karbon. Nah, karbon itu juga kan didapat dari kayak mungkin hasil dari pirolisis kan menghasilkan karbon hasil pembakaran lagi sih, Pak. Ya, jadi menghasilkan grafit. Dari grafit itu kadar oksida itu lumayan tinggi. Cuman kalau dari yang saya dapat, Oksida apa nih? Kan oksida banyak. Wah, Magnesium oksidanya ada, kalsium Ya. oksidanya ada. Nah, Oksida itu unsur logam yang ketemu sama si oksigen. dia grafen oxide, Pak. Grafen itu apa rumusnya? Rumus grafen, Cek. aduh nggak jadi lagi. Grafen kayaknya banyaknya karbon ya. Yang kita perlu itu silika SiO2 sama alumina Al2O3. Sama perlu CaO juga dikit supaya reaksinya cepat.
CaO kan ketemu air, dia eksoterm tuh reaksi. Itu. Jadi kita cari yang ada SO2-nya, Al23, CaO. Tuh. Saya share screen. Screen, share sound. Oke. Pak, buat yang tadi yang bagase, saya udah nemu ininya. Dia oksidanya itu ada silika, ada alumina, ada besi oksida, ada CaO, ada kalsium oksida, sama sisanya sih kecil-kecil sih Pak. Yang dari CaO ke bawah, CaO, Fe, terus kalium oksida itu kecil-kecil semua. Udah Yang tingginya apa? Ada angkanya nggak? ada Pak. Yang paling tinggi silika. Itu Berapa kalau persen? misalkan silikanya di itunya kalau misalkan dari abunya itu bisa 50 sampai 90%. Oh, 50 sampai 90%. Umumnya di 60 sih Pak. Paling banyaknya seringnya. Oke. Kalau aluminanya? Aluminanya itu bisa sampai 15% paling tinggi. Tapi kalau umumnya itu 1 sampai 8%. Wah, kecil ya. 1 sampai 8. CaO-nya? CaO-nya itu kecil banget. 1 sampai 12, tapi umumnya itu di 5. Umumnya 5. Oke. Oke. Jadi kalau kayak fly ash itu kan dia ada tipe F, tipe C. Tipe F itu SiO2 ditambah Al23 ditambah Fe2O3 ya, si alfe. Itu kalau ditambahin di atas 70%. Itu tipe F. Terus syarat tipe F lagi itu CaO-nya di bawah 10. Di bawah 10%. Yang tipe C itu si alfe-nya nggak nyampe 70. Jadi kalau di bawah 70 itu tipe C. Sama ciri tipe C-nya itu CaO-nya tinggi di atas 10. Yang disukai untuk geopolimer itu biasanya tipe F. Karena reaksinya nggak terlalu cepat. Kalau yang tipe C itu ketemu aktivator karena CaO-nya tinggi, ketemu aktivator reaksinya terlalu cepat. Gitu. Jadi belum diapa-apain, tahu-tahu udah kering gitu. Nah itu buat kita yang di aplikasi sulit pengerjaannya. Ini minggu depan lah ya nih. Cara bikin NaOH 8 molar. Ini mah basic nih, mestinya kimia dasar. Jadi misalnya kalian punya NaOH yang flake 98%. NaOH yang kalian tahu ada berapa tipe bentuk fisiknya? 2 Pak. Apa aja? Itu beda flek sama liquid doang, taunya saya Pak. Kalau flek berarti dari kayak padatan. Itu berarti tinggal dicairin pakai Aquades. Kalau Yang padatan ada berapa tipe? padatan biasanya ada 2. Setahu saya ada yang kayak bentuknya udah jadi serbuk, sama ada yang masih bentuknya apa sih namanya? Yang kayak biji-biji gitu Pak. Tablet. Ya tablet. Kapsul. Betul. Kapsul. Pelet ya, pelet. Ya pelet. Nah ya benar Ya. pelet. Yang proanalis yang kalian ada di lab itu proanalis tuh biasanya yang pelet. Nah kalau di industri pelet untuk kita pakai, yang saya pakai sih itu terlalu mahal. Jadi yang saya pakai yang flake-nya. Flake itu yang udah bentuknya padatan tapi pipih itu loh. Kayak daging diiris-iris, nah itu yang flake tuh. Nah ada lagi liquid, liquid udah 48%. Jadi nanti ini kalian harus bisa cara bikin NaOH-nya. Kalau dari flake 98%, gimana caranya bikin 8 molar. Terus dari liquid, gimana caranya jadi NaOH 8 molar. Itu. Jadi tugas dulu ini satu. Yang kedua belum saya tulis, tapi ini bakal sangat kepake ya. Kalau kalian udah bikin NaOH 8 molar, gimana cara mastiin itu NaOH-nya benar 8 molar? Di titrasi. Standarisasi Pak. Ya, Standarisasi. standarisasi, titrasi dengan Kalau NaOH pakai asam oksalat bisa sih Pak. asam oksalat. Oksalat baku primer apa sekunder? Primer. Sebenarnya. Primer. NaOH Sekunder. 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 Oke, nah nanti pertanyaan keempatnya hitung
oksalatnya harus berapa molar, sehingga kita harus nimbang berapa gram untuk bikin berapa ya? Bikin 10 mili lah. Jadi bikin oksalatnya 10 mili aja, tapi harus berapa molar untuk menitrasi NaOH yang 8 molar nih. Tuh. Nah, untuk oksalat kan berarti bikin lagi kan? Oksalatnya berapa molar harus nimbang berapa gram untuk 10 mili. Tuh. Jadi pertanyaan nomor 3 sama 4 itu basic untuk ngerjain geopolimer ini. Karena geopolimer mah reaksinya nggak macam-macam ya, kita cuma pakai aktivator, jadi reaksinya asam basa aja. Jadi titrasi asam basa harus dikuasai. Tuh. Oke ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini nggak banyak sih aplikasi geopolimer. Udah kelihatan ya layarnya? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, Bentar. Ini ada bar hitam di atas layar saya, kelihatan nggak? Enggak apa, aman Pak. Oh, aman ya. Oke. Iya, tidak terlihat, Pak. Oke, jadi salah. Geopolimer itu yang udah pernah saya buat di 2020-21 itu formulanya kayak gini. Jadi yang paling mahal itu ya sebagai scientist, sebagai researcher, itu yang mahal kita bikin pastanya. Jadi kalau pasta geopolimernya udah jadi, itu mau campur pasir, mau campur batu, itu nanti jadi. Jadi yang mahal kita bikin ini ya dulu nih. Bikin pasta. Pastanya apa nih bindernya? Misalnya fly ash. Nah, fly ash-nya harus berapa, NaOH-nya harus berapa, molarnya harus berapa, silikatnya harus berapa. Nah, itu yang harus kita hitung. Jadi nanti setelah yang ini kalau masih keburu waktunya, nanti ada sedikit kita coba perhitungan pakai Excel-nya. Kalau Excel itu bisa dikuasai, itu nanti binder apapun bisa kita hitung. Tuh. Nah, ini yang geopolimer pakai fly ash. Waktu itu saya pakai fly ash 70%. Ini jumlah ya. Jadi dari jumlah 100%, fly ash 70, NaOH-nya 22, natrium silikatnya 8. NaOH pakai yang 8 molar. Jadi dalam 100% pasta geopolimer itu 70-nya fly ash. 30-nya itu si aktivator. Nah, udah jadi kan? Jadi bentuk pasta. Kemudian si pasta geopolimer itu yang dipakai hanya 60%. Kemudian sisanya pasir 4, screening, batu split 18-18. Screening itu yang antara pasir sama batu split ya ukurannya. Jadi 60-nya si pasta geopolimer, 40-nya agregat. Agregatnya pasir, screening, batu split. Gitu. Nah, itu waktu itu di trial, di lab, dapat kuat tekannya K300. Hasilnya 313 waktu itu. Di umur 3 hari udah dapat 192. Jadi khasnya geopolimer dia biasanya dapat kuat tekan awalnya tinggi. Jadi umur seminggu udah di K250. K250 itu minimal 250 kg per cm persegi umur 28. Nah, ini umur 7-nya udah dapat 273 gitu. Tapi kalau kita ngecor di dalam air, kuat tekannya turun dari 313 turun jadi 258. Nah, ini waktu itu trial di lab. Ini yang ngecor langsung. Hasilnya ini dapat K300. K300 itu spek, tapi aktualnya dia 313 gitu. Nah, yang bawah ini ngecor di ada airnya, jadi di air tergenang gitu. Yuk. Terus dah.
Audionya kedengeran nggak? Dengaran, Pak. Terdengar, Pak. Kedengaran, Mbak. Jadi beton itu kalau kita ngecor biasa sama ngecor di dalam air itu kuat tekannya turun. Ada yang tahu nggak kenapa kuat tekannya turun? Karena Pengaruh kebanyakan air, air Pak. nggak sih, Pak? Jadi luas permukaan tuh makin lebar nggak sih, Pak? Iya, makin lebar jadinya. Airnya tuh biasanya terlalu banyak, Pak. Nah, kalau ke luas kurang tepat, tapi yang benar ke air. Oh. Hubungan W per C masih ingat kan? Hmm. Masih Makin Pak, water banyak per air, semen. Makin Kuat tekannya tuh makin turun, Pak. Tekannya makin turun. kuat tekan makin turun. Mm-mm. Jadi yang ini dalam rangka mencari value karena si beton geopolimer ini mahal ya. Yang bikin mahal itu aktivatornya. Jadi karena dia mahal, kita harus cari value. Kelebihannya apa nih dibanding beton yang biasa? Kan kita beton K300 juga bisa dari bahan semen. Nah ini value-nya apa nih? Tuh, nah salah satunya adalah ngecor di dalam air. Kalau beton biasa, ngecor dalam air tuh nanti dia pada ngambang tuh, semen-semen material. Cuma kalau geopolimer dia lebih lebih kekumpul, lebih ngevlog gitu. Kamu nanya, Ya, kalau misalkan buat kuat tekan itu kayak ada perbedaan nggak sih, Pak? Kayak misalkan buat beton di jalan sama kayak buat beton di bangunan gitu, Pak. Ada minimalnya nggak sih? oh ada tergantung spek. Kalau orang PU biasanya dia kan naruh spek tuh. Jadi kalau jalan nih jalan yang lewat sini siapa nanti? Hanya delman misalnya atau truk sampah. Nah, kalau truk sampah, truk yang lewatnya mobil-mobil besar, dia speknya K tinggi biasanya. Minimalnya K300 gitu. Tapi kalau yang lewat ini cuma jadi pedestrian doang, yang lewat paling ya motor, sepeda, andong gitu ya, delman. Ini mah nggak usah tinggi-tinggi lah, K250 gitu cukup. Rumah satu lantai K175 cukup. Tapi kalau bikin dua lantai, dak gitu ya, itu 250 biasanya. Nah, kalau beton untuk jalan biasanya kayaknya lebih tinggi. Sama kayak paving block ya. Paving block itu ada SNI-nya. Jadi paving blocknya buat apa nih? Kalau buat pedestrian itu kekuatan yang paling rendah. Naik ke taman. Habis itu naik lagi ke parkiran. Nah, parkiran itu yang paling tinggi. Kalau nggak salah sih minimalnya 32 MPa atau K320 lah itu. Kalau buat paving block untuk parkiran karena bebannya mobil kan. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Pak, mau nanya dulu, Pak. Oke, Tadi yang di grafik itu kan di hari ke-28 itu berat jenisnya turun. Itu kenapa bisa, Pak? kalau ini sih sebenarnya Berat jenis itu. ya berat jenisnya kalau kita lihat ada di angka 2100, paling tingginya 2200. Jadi kalau ada angka gini tapi gesernya nggak terlalu jauh, ini bisa dianggap deviasi aja. Ini kan rata-ratanya di 2150. Rata-rata dari si berat jenis 2150. Jadi deviasinya plus minusnya 50 lah. Jadi itu kita anggap deviasi aja karena bikin benda ujinya kan manual ya. Manual jadi si beton begitu ini udah, nah ini kan ada flow-nya nih. Flow diukur 69 cm nih diameternya. Nah ini dimasukin nanti ke kubus. Kubus 15 kali 15 cm kali 15 cm. Nah terus masuk ke kubus, nanti diratain tuh dirojok. Dirojok setengah, masukin lagi setengah, rojok lagi, habis itu diratain. Nah treatment manual itulah yang bikin deviasi. Itu cuma selama deviasinya nggak tinggi, ini 2100 sampai 2200 masih aman. Jadi masih bisa dibilang aman. Yang kita kasih nanti berat jenis rata-ratanya.
2150 gitu. Jadi biasanya yang diukur kalau di beton, satu kuat tekan, kedua berat jenis, yang ketiga setting time. Setting time itu ini initial set, ada final set. Inisial dia waktu pengikatan awal. Jadi permukaannya udah set, udah kering, tapi bagian dalamnya belum. Itu. Nah, itu perlu supaya begitu beton diratain, dia udah kering, udah nggak goyang-goyang, walaupun dalamnya belum. Tapi kalau udah kering semua, itu namanya final set. Nah, yang ini, beton geopolimer yang ini, itu initial setting time-nya 272 menit atau 4,5 jam. Nah, tapi karakter lain dari geopolimer yang agak ganggu itu ini, open time. Open time itu adalah waktu saat si beton masih bisa dikerjain, masih bisa diaduk, masih bisa diratain gitu ya. Nah, dia selama si molennya ini muter, itu masih bisa dikerjain 40 menit. Cuma kalau misalnya molen ini diem aja, jadi si betonnya misalnya ini nggak dikeluarin. Nah, ini habis dia berhenti, terus kita tinggalin misalnya, betonnya nggak diapa-apain nih, masih diem di dalam molen. Nah, itu cuma 2 menit. 2 menit kering dia, nggak bisa keluar dari molen malah. Gitu. Jadi geopolimer itu salah satu treatmentnya harus molennya muter terus, biar dia bergerak, ada proses mekanik di situ. Begitu udah jadi langsung segera dituangin semua. Kalau ditunda setelah jadi aktivator udah ketemu sama binder, begitu jadi tapi ditunda penuangannya, nah itu nanti setting di dalam molen. Itu saya pernah ngalamin, jadi bayangan saya tuh 10 menit gitu ya masih bisa, ternyata dianggurin 2 menit udah set. Jadi di dalam inilah kita rojok-rojok tuh, kita paksa dia keluar pakai water jet sekalian gitu, pakai jet washer. Nah, ini aplikasi lain geopolimer. Jadi kalau kayak gini ini kan agak panjang ya, dari sebelah pengadukan sampai ke titik pengecoran. Jadi solusinya pakai yang begini nih, pakai talang. Tuh, talangnya harus bisa sampai sini. Karena kalau kita tumpahin ke ember, ember dicor manual kayak tukang-tukang yang biasa di perumahan kan, beres ngaduk, masukin ke ember, ember dioper-oper tuh. Oper-oper nanti sama si tukang terakhir baru dituangin. Nah, kalau geopolimer pakai cara kayak gitu, keburu set nanti di ember, nggak bisa dituangin. Jadi ini solusinya kalau yang beton geopolimer yang formula yang ini waktu itu setelah ngaduk harus langsung cor semua, habisin ke titik yang mau dicor. Tuh. Setelah jadi sih udah nggak kelihatan bahwa ini geopolimer, jadi kayak beton normal aja. Warnanya juga mirip warna semen. Nah, ini aplikasi lain, kita coba ini ya, yang tadi saya maksud kubus. Jadi kubus beton itu ini 15 kali 15 kali 15 cm. Jadi yang disebut K itu kekuatan kalau benda ujinya kubus. Jadi ada benda uji kubus sama silinder. Disebut K itu kalau benda ujinya bentuknya kubus gini. Nah, ini dalam rangka mencari value, kubusnya dimasukin ke dalam air, kemudian kita cor. Tuh. Nggak kelihatan sih burem, jadi kubusnya nggak sempurna ya kotaknya. Terus kita juga ngecor Yudits di dalam air. Kayak gini hasilnya nih. Jadi ini sebenarnya bisa rata kalau kita pakai vibrator. Jadi ada alat ya, namanya vibrator, nanti ada videonya. Itu kalau mau rata, mastiin dia udah rata sempurna tuh pakai vibrator. Tuh, nah ini Yudits ya, selokan. Yang buat selokan tuh. Nah, ini perbandingan harga beton normal sama beton geopolimer. Beton normal tuh maksudnya beton semen ya, beton konvensional. Bisa kita lihat di sini tuh harga yang paling mahal kalau di beton konvensional K300 itu semen OPC. Harganya nih 187.000.
Kalau harga per kilonya 682 itu. Jadi untuk bikin 1 kubik 682 rupiah per kilo dikalikan dia butuh 275 kilo. Jadi inilah harganya. Jadi harga beton konvensional K300 cuma hampir 500.000 per kubik. Tapi yang geopolimer hampir 1,6 juta per kubik. Jadi udah hampir ini 3,2 kali lipat ya, lebih tinggi si beton geopolimer. Yang bikin mahal apa? Nah ini yang bikin mahal nih. NaOH sama natrium silikat. Tuh. Fly ash-nya mah murah. Harga per kilo cuma 224 rupiah. Cuma si NaOH tuh 9.000 per kilo. Ini harga tahun 2020. Natrium silikat 5.000 per kilo. Tuh, material lain murah nih, pasir, split. Yang mahal ini aktivator. Nah, ini aplikasi lain geopolimer yang udah saya buat. Itu dibuat mortar. Mortar tadi ya. Kalau mortar kan semen, pasir, air. Nah, kalau geopolimer berarti geopolimer sebagai pasta dicampur pasir. Karena geopolimer pasta udah ada binder dan air, tinggal ditambah pasir. Kelebihannya apa ini si geopolimer mortar ini? Ini kita bisa ngaplikasi di suhu dingin. Jadi waktu itu tahun 2024 ini riset saya ada cold storage. Ada yang tahu cold storage? Cold storage. Ada yang pernah dengar nggak cold storage? Belum, Pak. Buat menyimpan gitu Pak. Maksudnya di suhu dingin gitu. Ya, suhu dingin. Suhu dingin tapi minus 20. Kalau di rumah kita mah freezer lah. Nah, cuma ini cold storage itu gudang tapi suhunya minus 20. Tapi gudang. Jadi gede sekali tuh. Ada yang per kontainer-kontainer, ada yang emang satu gedung itu cold storage. Itu isinya nanti sosis, nugget, kentang-kentang gitu. Makanan frozen food lah. Nah, itu ditaruh di harus suhu minus 20. Nah, suatu kali itu lantai betonnya rusak. Tapi suhu ruangan nggak boleh, listrik nggak boleh mati. Kalau mati kan makanan busuk nanti. Suhunya naik kan, bakteri hidup lah. Jadi suhunya harus tetap minus 20. Gimana caranya? Lantai bisa diperbaiki di suhu minus 20. Nah, air membeku di suhu berapa? 0 Pak. Air 0 kan. 0 ya. Nah, ini minus 20. Jadi kalau kita pakai semen, di suhu 0 airnya keburu beku. Nah, si geopolimer ini yang saya buat, dia di suhu minus masih bisa kerja. Tuh, makanya trialnya ini dimasukin ke dalam freezer. Oke. Coba ya. 15 menit. Nah, ini udah 15 menit ditaruh di dalam freezer tapi dia masih bisa diaduk. Artinya nggak beku. Suhunya 12-an derajat. Karena ini freezernya dibuka ya, pintunya dibuka. Kalau ditutup dia udah di minus 20. Jadi sebelumnya freezernya ditutup minus 20, tungguin 15 menit, kita buka pintunya baru dicek lagi suhu. Oke, cek flow. Nah, ini ngecek flow kalau di pabrik semen ya, namanya ini flow table. Ketukannya 20 kali jolting atau 20 ketuk. Nanti diukur flow-nya dapat berapa mili. Tadi ada counter ya. Oke, cek flow. Nah, ini counternya nih, yang hitam ini. Nah, ini sampai 25. Nah, baru nanti dicek ini diameternya berapa. Gitu.
Nah, biasanya kalau di suhu dingin itu mengental. Jadi airnya keburu beku, nggak reaksi. Kalaupun airnya masih ada, terlalu kental. Jadi flow-nya kecil. Nggak bisa nggak bisa digelar lah, nggak bisa di apa ya istilahnya ya. Nggak bisa diaplikasi. Kalau ini masih ngeflow nih, masih aman. Aplikasinya masih enak. Nah, itu salah satu kelebihan geopolimer, dia di suhu dingin masih bisa dikerjakan. Tergantung formulanya ya, nggak semua geopolimer. Jadi yang ini khusus nih, baru saya bikin. Kemudian value lain adalah kalau geopolimer bahannya dari fly ash, itu dia sangat tahan asam. Asam sulfat paling pekat berapa persen? 98 bukan, Mbak? 98. Jadi ini dimasukin ke asam sulfat 98%. 24 jam ya. 24 jam. Masih utuh kubusnya. Nah, yang ini bahan yang bukan geopolimer. Bahan semen kalau dimasukin ke asam sulfat 98% ya kayak gini. Semennya habis. Lunak gitu. Nah, value lain dari geopolimer itu saya bikin juga castable. Castable itu mortar tahan api. Jadi kalau di pabrik semen itu kan ada kiln ya. Kiln suhunya 1450. Nah, gimana caranya produk ini tahan di suhu segitu. Cuma waktu itu yang saya develop ini suhunya masih sampai 1200. Jadi ini ada uji bakar pakai torch. Torch ini suhunya tinggi ya. Jadi kayak sederhana tapi ini suhunya tinggi nih. Bisa 1000 sampai 1100. Di yang bagian tengahnya itu 1000 sampai 1100. Nah, yang diuji adalah depannya dibakar, bagian belakangnya si plat besi ini diukur suhunya berapa. Tuh, yang ini juga sama. Yang tengah ini beton dibakar depannya, terus suhu tulangannya berapa. Jadi kalau kita bakar di suhu 1000 tuh depannya, tulangan suhunya berapa? Berkurang atau enggak dengan si geopolimer. Yang atas warnanya abu-abu muda ini yang sudah terbakar, yang bawah masih gelap itu yang nggak kena api. Jadi ini kita menganalogikan apa yang terjadi di produksi. Jadi ada kiln satu ruangan, tebalnya dia dindingnya itu bisa 20 sampai 25 cm, isinya si castable ini. Kemudian di dalamnya ada hook gitu, ada kayak kait-kait itu. Yaitu biar si produk castable ini punya pegangan. Ini kayak tulangannya gitu. Jadi ada ngegigit. Kalau nggak ada si hooknya ini gampang jatuh nanti mortar. Tapi kalau ada si hooknya dia bisa ngikat. Oke, sudah 45 menit. Suhu maksimal 100. Nah, ini jadi suhu torchnya 1000 sampai 1100. Ini suhu tulangannya selama 45 menit dibakar di 100 derajat. Jadi geopolimer dia bisa menurunkan suhu ya, suhu hantaran. Tulangan rata-rata 84,5. Tadi 30 menit 82,7. Tertinggi masih 94. 45 menit udah nyampe 100 suhu tulangan. Oke, udah 1 jam. Kita lihat kondisi betonnya. Suhu maksimal tulangan 1 jam 106,5. Iya, jadi geopolimer kalau kita bikin beton, dia bisa menurunkan
konduktivitas gitu. Jadi kalau misalnya bangunan terbakar itu kan suhu apinya ada di angka 1000 biasanya tuh. Nah, kalau beton-beton pilarnya kebakar, yang harus dilindungi adalah si tulangannya. Karena dalam beton kan ada tulangan ya. Kayak inilah kayak tangan kita nih. Tangan kita kan ada tulangnya nih. Kalau nggak ada tulangnya kan kayak lidah aja, letoy gitu kan. Jadi yang bikin kuat bangun itu sebenarnya tulangannya. Nah, tulangan dilindungin sama dagingnya. Dagingnya itu beton. Kalau betonnya kebakar, si tulangan ini nggak boleh meleleh nih. Jadi fungsinya geopolimer di sini dia harus melindungi tulang sehingga suhunya nggak sampai bikin tulangannya meleleh. Nah, yang ini percobaan suhu depannya dikasih 1000, tulangannya cuma paling tinggi tadi 106 setelah pembakaran 1 jam. Nah, ini produk yang terakhir saya buat waktu di SBI itu castable yang suhunya sampai 1100, 1200. Nah, ini udah prototype nih. Oke, jadi ini prototype ya. Bikinnya 2 komponen. Jadi si binder dicampur filler-filler itu dalam kantong sak. Kemudian aktivatornya itu di jirigen. Jadi mereka biasanya sekali ngaduk 100 kilo. Jadi 4 sak nih, 4 sak kali 25 kilo. Aktivatornya 4 jirigen. Satu jirigennya ini jirigen 5 liter. Tuh. Diaduk, ini namanya pan mixer. Biasanya pan mixer ini untuk ngaduk yang mortar ya. Kalau ngaduk beton biasanya pakai yang molen. Nah, mortar udah jadi, ditumpahin ke ember. Jadi ini nyari insight dulu ke aplikator, ke mereka-mereka ini. Biasanya berapa lama setelah mortarnya jadi, dituang ke ember, berapa lama sampai dia dituangin. Nah, kata mereka sih cepat lah itu mah, 3 menit juga nggak nyampe gitu. Jadi produknya harus bisa awet, masih bisa diaduk, dalam 3 menit itu masih bisa dituangin. Itu kebutuhannya kayak gitu. Jadi syarat kita mendevelop produk itu ya, jangan kita bisanya apa terus bikin produk. Sama kayak UMKM lah, saya bisa bikin bakso, jualan bakso ah. Nah itu buat konsumen kekurangan makna. Karena bakso kan banyak yang bikin.
Nah, bakso kamu kelebihannya apa? Nah, itu harus nanya ke si user. Nah, saya ada flow produk, nanya dulu ke user. Biasanya butuh pengerjaan berapa lama, butuh setting time-nya berapa lama, aplikasinya di mana. Nah, ini kan aplikasinya ini Killen ya. Jadi ini masuk ke dalam Killen. Jadi ini lagi maintenance, overhaul namanya. Di saat maintenance itu biasanya ada dinding yang castable-nya udah mulai rontok. Nah, itu diganti, di patching lah atau dicor ulang. Tuh. Nah, itu ada waktu pengerjaan nggak boleh settingnya terlalu cepat. Karena nanti mereka dari sini transport, dibawa manual, dari sini dioper lagi ke bawah, saling oper nanti baru di bawah dituangin. Nah, jadi ini lagi masuk ke dalam kiln ya. Nah, karena space-nya sempit, jadi sebisa ini ember juga sama mereka dibelah karena space-nya kecil. Jadi kalau embernya full nggak bisa dituangin. Nah, nanti setelah dituang semua, tadi ada alat yang dimasukin, nah itu namanya vibrator. Biar distribusinya rata, distribusi materialnya. Nah, kalau kayak gini doang atau dirojok manual gitu ya, itu kan terlalu manual, terus takutnya ada rongga udara, sehingga nanti jadi dindingnya nggak padat. Nah, kalau pakai vibrator kayak gini, tinggal diaduk sebentar berapa detik, nah ini jatuh ke bawah, terus padat. Nanti bagian atasnya tambahin lagi, tuangin sampai padat gitu. Nah, ini yang udah jadinya. Biasanya 24 jam, backcasting tadi dibuka. Backcasting itu yang cetakan-cetakan kayu tadi ya, yang triplek. Itu dibuka, kering, baru nanti maintenance-nya beres, baru pembakaran dari suhu rendah sampai ujungnya nanti di 1000-1200 gitu. Aplikasi lain ada yang udah 3D print kayak gini, cuma saya belum nemu aktualnya ya 3D print pakai geopolimer karena settingnya kan cepet ya. Jadi saya sebenarnya masih belum dapat sih aktualnya kayak apa. Cuma kalau cerita dari Bu Januarti ya dosen ITS, ada juga geopolimer dia udah dipakai di ITS itu untuk 3D print, tapi bentuk-bentuk kecil. Nah, ini udah masuk bagian-bagian akhir. Ini tantangan buat kita nih, terutama yang di kampus ya. Buat akademisi itu kita yang di industri punya pain point ini, aktivatornya mahal. Aktivator ini NaOH 98% itu harga di tahun 2020 masih Rp9.000 per kilo. Setelah COVID harganya melambung tinggi. Tahun 2024 itu jadi 20.000 per kilo. Tuh. Kemudian si natrium silikat dari 5.000 jadi 5.700 itu nggak terlalu signifikan. Cuma yang paling parah sih ini NaOH. Dari 9.000 per kilo setelah COVID langsung jadi 20.000 per kilo dan itu nggak turun-turun. Turunnya itu nggak pernah balik lagi ke angka 9.000. Paling 19.000, 18.000 gitu. Udah di angka segini nih. Nah itu ada nggak aktivator yang lebih murah gitu. Ini saya udah cari harga termurahnya ya untuk si natrium silikat. Ini harga termurah nih yang saya nemu 5.700. Jadi gimana caranya? Nanti produk akhir geopolimer kayak ini beton nggak 1,6. 1,6 juta per kubik ini tahun 2020. Jadi saya tahun 2024, 25 udah develop lagi beton geopolimer K300 harganya udah sejuta. Dengan harga NaOH yang 20.000. Jadi dicari formula lainnya, bisa nggak ini targetnya nurunin di bawah sejuta. Ternyata saya dapatnya sejuta lebih berapa ribu lah. Gitu. Jadi tetap masih lebih mahal dari beton konvensional ya. Tapi kan tadi 500.000 ke sejuta, jadi 2 kali. Tadinya 3,2 kali lipat lebih mahal, diturunin jadi 2 kali lipat. Dengan kualitas yang sama, K300. Nah, Bu Januarti ini, dosen yang ITS, yang ngajarin saya geopolimer, dia udah riset juga. Udah ngeluarin juga di jurnal. Bahwa
geopolimer bisa dibuat dari geothermal sludge pakai dry activator. Jadi CaNOH sama natrium silika tuh dibuat powder. Nah, gimana caranya dia ngebuat itu? Prosesnya kalsinasi NOH sama si sludge pada temperatur spesifik, nanti dicampur sama fly ash, barulah jadi geopolimer. Kalau dilihat sih ini kalsinasinya dia trialnya suhu 400, 506,5. Cuma yang berhasil optimumnya itu di suhu 400. 400 dapat kuat tekannya 27,5 MPa. Nah, ini flow prosesnya dia. Ini secara lab sih bisa ya. Cuma kalau industri kayaknya masih terlalu ribet sih. Karena kita harus bikin dulu larutan HCl. HCl fungsinya untuk mencuci si sludge. Sludge geothermal dicuci dulu, dikeringkan, dihancurin, dihalusin, diayak, nanti dicampur sama si NOH. Dikalsinasi tadi, NOH ketemu si screen geothermal sludge yang udah kering, udah dihancurin, dikalsilasi lah di suhu 400 derajat, hancurin lagi, saring lagi. Nah, nanti si sludge udah ketemu NaOH, udah aktif, nanti dicampur sama ini fly ash. Tuh. Baru nanti dicetak. Ini dalam rangka membuat reaksi geopolimernya tapi powder base. Kalau yang tadi kan liquid ya. Kenapa dia capek-capek bikin powder? Karena tantangan yang di liquid adalah ini. Ada kristalisasi ini. Jadi ini gambar yang kiri, NaOH ditambah water glass, atau natrium silikat. Gambar kedua NaOH sama air suling doang. Gambar ketiga water glass doang sama air suling. Ini saya trial bareng anak Smakbo yang lagi PKL ya. Di PKL di SBI selama 4 bulan. Terus saya kasih riset kecil-kecilan ini. Ini kristalnya datang dari mana nih? Ternyata kristalnya datang dari kalau NaOH dicampur natrium silikat. Nah, itu ada kristal. Dan nggak waktu lama, ini 10.52, ini 15.30. Jadi 4 jam ke 5 jam itu kristalnya udah terbentuk nih. Kalau gambar 23 nggak ada, berarti confirm NaOH sama water glass itu dia balik lagi menghasilkan kristal. Nah, ini yang udah dimasukin ke dalam botol. Jadi di bagian dasar botol itu kristalnya di sini kayak gula batu gitu. Nempel di dasar botol. Si liquidnya ini di bawah nih. Ini ke sini liquid. Nah, ini bakal mengurangi walkability, bakal mengurangi si flow. Karena kan nanti airnya tadinya segini, tahu-tahu sebagian mengkristal. Nah, ini liquid tinggal segini nih. Jadi tadinya flow-nya mestinya dapat, setelah sebagian jadi kristal, si liquid jadi sedikit kan. Akhirnya flow-nya jadi kurang. Kuat tekan pun turun karena sebagian air udah ada di sini gitu. Nah, itu tantangan ahli kimia. Gimana caranya aktivator ini enggak kristalisasi. Jadi waktu 2024, 2025 saya udah riset nyari zat kimia apa yang bisa menunda kristalisasi atau mencegah atau ngilangin sekalian. Itu. Nah, waktu itu pakai powder base, ternyata bisa delay. Ini tadinya 4 jam, waktu itu sampai akhirnya umur 1 bulan. 1 bulan kristalnya ada tapi nggak sebanyak ini gitu. Nah, cuma saya masih belum puas nih, masih ada kristal ujungnya. Harapan saya itu gimana caranya si aktivator ini kristalnya nggak ada. Nah, nanti kita praktikum bulan November. Salah satunya saya mau coba lagi, ada nggak bahan kimia lain yang bisa menunda si kristal ini terbentuk. Cuma risikonya kemungkinan strength-nya turun atau enggak itu harus dicek di lab sih. Cuma minimal target saya adalah kristalnya nggak terbentuk gitu. Karena kalau mau bikin bentuk powder kayak Bu Januari tadi itu ribet deh kalau diproduksi. Itu semua.
Kita berikutnya nanti nge-lab, cuma sebelum lab kita ada Excel dulu ya. Ini masih ada waktu setengah jam lah, nanti saya kasih teaser aja dulu. Jadi nanti nge-lab, saya udah ada beberapa bahan, salah satunya fly ash. Nah, fly ash-nya ada 2 sumber ya, dari PT Asahimas sama PT IKPP. IKPP itu Indah Kiat Pulp and Paper. Jadi mereka ada power plant, batu bara, by produknya adalah fly ash. Ada juga sekam, nanti kita cek sekam ini kira-kira reaksi atau enggak. Terus bahannya perlu NaOH, water glass, sama air suling. Ini mestinya sih masih ada sisa ya, hasil praktikum yang tahun lalu saya bawa masing-masing 1 jirigen. Itu sisanya mestinya masih ada sih setengah mah, itu cukup. Nah nanti tugasnya adalah kita bikin formulanya apa nih yang cocok sama si fly ash. Sama si fly ash juga beda sumber, beda boiler, beda reaksi, beda rumus nanti. Itu. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya. Kan tadi aktivatornya pakai NaOH. Nah, kalau dari aktivator sendiri, kalau di reaksi yang dipakai itu si gugus OH-nya atau natriumnya? O-nya. Oh, Ya, nanti tadi yang pertanyaan saya di awal itu. Jadi si O itu nanti dia bakal ngikat Si sama Al. SiOAl. Itu prekursor utamanya. Monomernya nanti itu. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya si Na-nya nanti untuk sebagai pelarut-pelarut aja. Nanti hanya ngeblend. Nah yang dipakai untuk mengikat si Si sama Al adalah si O-nya itu. Nah itu nanti urusan reaksi-reaksi kimia ya. Tugasnya dosen. Tugasnya akademisi yang ada di kampus tuh. Kata Pak Ari sih katanya ada dosen yang berminat neliti geopolimer. Cuma nunggu pendanaan. Pendanaan apa ya, saya lupa nama lembaganya. Jadi kalau dapat dananya, katanya jadi mau riset geopolimer gitu. Nah, pasti dia butuh pasukan kan. Pasukannya harus, menurut saya harus yang udah kuliah geopolimer. Jadi dari kalian berlima nih kalau dosen itu jadi neliti, dapat pendanaan, mestinya timnya adalah ya salah satu atau salah 2 dari kalian. Gitu. Kalau dosen itu saya nggak tahu dia fokusnya nanti kemana. Kalau saya kan fokusnya jualan ya. Jadi begitu produknya jadi harus bisa dijual nih. Harus bisa kompetitif lah sama produk existing. Jadi udah lebih ke komersil. Nah cuma saya nggak tahu objektifnya dosen itu meneliti geopolimer dia apa mencari binder baru, apa nyari aktivator yang cocok gitu. Nah saya nggak tahu tugasnya dia. Cuma yang pasti kalau saya lebih ke aplikasi, bisa dipakai nggak ini geopolimer? Karena riset-riset yang Bu Januarti di ITS itu geopolimernya jadi, cuma nggak bisa dikerjakan. Maksudnya itu keringnya terlalu cepat, walkability-nya susah diaduk. Ya buat kita yang di industri mah, ya ngapain itu nggak bisa dipakai dong. Gitu. Oke, ada lagi. Saya sambil buka file Excel-nya. Apa ya? Bapak, saya mau tanya juga, Pak. Hmm. Untuk riset yang Bu Januarti kan tadi pakai dry activator gitu, aktivator, Hmm. dry activator. Itu tuh konsepnya gimana, Pak? Kalau yang dry activator itu? Nah, saya nggak tahu tadi dari bagian tadi ya, kan udah jadi dry. Nah, apakah dicampur air? Karena di bagian itu udah nggak ada lagi tuh. Udah jadi ketemu si NaOH-nya dijadikan dry dulu. Kan NaOH yang flake itu udah 98% kan, sisanya 2%-nya air. Jadi NaOH-nya dikalsinasi. Kemudian setelah dia powder ketemu sama sludge yang udah di crushing sama di screening, ngeblend tuh. Kemudian nanti baru ketemu fly ash. Nah, saya nggak tahu. Kalau udah dry ketemu dry, untuk bikin wet pakai apa nih? Ya mestinya sih tinggal namain air.
Begitu nambah air nanti dia jadi pasta lagi baru bisa dicetak. Cuma proses menuju dry-nya aja dia kalsinasinya butuh 400 derajat. Itu aja nggak sederhana. Kalau pakai modal oven doang 110, nah itu bisa lebih simple. Cuma dia butuh suhu 400, artinya prosesnya nggak mudah nih untuk bikin si dry itu. Jadi secara proses lebih efisien yang biasa aja ya Pak daripada yang Lebih dry betul, activator ini. lebih efisien yang pakai liquid karena Mm-mm. bentuknya udah liquid kan, tinggal campur-campur aja. Mm-mm. Nah, kendalanya tadi kristal. Itu kendalanya. Ada lagi? Sudah terjawab Pak. Oke. Sudah cukup Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, ini layar saya ya. Jadi nanti kalian bikin sendiri nih. Harus bikin sendiri. Jadi saya nggak akan ngasih template-nya. Saya kasih prinsipnya aja sehingga nanti kalian lulus dari sini kalau misalnya berhubungan lagi sama geopolimer udah tahu prinsipnya bisa ngerjain sendiri. Itu. Intinya apa? Intinya adalah ngitung mol. Ya, layar saya udah kelihatan kan ini ya. Ini harus pay Sudah attention terlihat banget Pak. di sini karena ini masuk ke penilaian akhir juga ya. Jadi kalian seberapa cermat perhitungannya dengan Excel ini karena hitungannya salah ya geopolimernya nggak jadi. Jadi pertama ini unsur-unsur ini kan ada di tabel periodik tinggal disalin. Kemudian ini AR itu apa? Atom relatif ya. Kemudian sama MR-nya nanti SO2 itu berapa, L23 berapa, ini dihitung semua. Terus ini sebagai reference patokan yang dari Subair Junaidi, rasio Na2O dibagi SO2-nya antara 0,2 sampai 0,5. Nah, penelitian Bujanu tadi yang dry activator itu rasio 0,6 ketemunya. Jadi udah di luar ini nih. Jadi bisa jadi kita menemukan teori baru nanti. Ini kan base-nya fly ash. Nah, kita nanti fly ash-nya juga macam-macam, ada dari KPP, ada dari ASEIMAS. Yang saya pakai di SBI kemarin fly ash dari Suralaya. Nah, ini masing-masing bakal beda karakter. Jadi produknya sangat custom sebenarnya. Uniknya di situ. Jadi kalau kita jual produk aktivator ini ke si ASEIMAS, ini produknya hanya untuk mereka. Kalau kita bawa aktivatornya ke si IKPP yang dari ASEIMAS ini nggak akan optimal karena si KPP beda lagi nanti karakter flash-nya gitu. Jadi yang harus di kalian perhitungkan itu pertama ini AR-nya, kemudian MR-nya, terus ini saya udah cek XRF-nya ya. Tapi XRD-nya saya nggak lakukan karena alatnya nggak ada di Semen Merah Putih. Waktu yang di Semen Indonesia Group sih XRD-nya ada ya di lab Gresik, jadi saya kirim sampel ke sana. Cuma yang ini saya anggap 10% lah yang nggak reaktifnya ya. Jadi anggapan saya di XRD si quartz-nya kira-kira 10% gitu. Saya tembak aja. Nah yang IKPP karakternya kayak gini. Silikanya 33, aluminanya ada 16,8, CO-nya 20. Nah ini sebenarnya kurang bagus ya, CO-nya terlalu tinggi. Jadi bisa jadi nanti keringnya terlalu cepat si pasta geopolimernya. Kemudian yang utama sih itu silika, alumina, CaO. Nah, ini kalau saya tambahin si V-nya jumlahnya 54. Kurang dari 70, artinya dia tipe C. Sama CaO-nya di atas 10. Jadi dia sangat C banget gitu. Yang ASEIMAS juga mirip, silikanya 33, aluminanya lebih rendah nih, hanya ada 9. CaO-nya lebih tinggi, 27 dibandingkan si KPP.
Kalau dijumlahin si alfanya 52. Jadi mirip ya, tipe C juga. CO-nya 27, ini tipe C. Nah, yang ketiga saya punya sekam. Sekam. Jadi ada supplier ngasih sekam. Silikanya ternyata tinggi sekali 83. Nah, masalahnya aluminanya cuma 1,17. Jadi sangat rendah nih. CO-nya 5,6. Jadi kalau dijumlah si alfanya ada 84,6, CO-nya 5,6. Kalau misalnya ini fly ash, tipenya adalah tipe F. Nah, cuma masalah ini sekam padi, aluminiumnya sangat rendah. Jadi kalau sekam memang kayak sama silika ya, makanya bagus untuk di pabrik semen tuh dibakar, masih ada kalorinya, silikanya juga tinggi. Nah, cuma kalau di geopolimer kira-kira kayak apa nih? Nah, ini silika tinggi tapi aluminiumnya rendah. Bisa nggak kita pakai? Jadi nanti ada, kalian kan 5 orang ya. Nanti ada yang bindernya fly ash, IKPP, ada yang AC IMAS, ada yang sekam. Nah, dari jumlah ini nanti kita hitung NOH-nya nih. Jadi yang saya pakai NOH-nya bukan yang flake, tapi yang liquid. Karena murah, 10.000. Jadi NOH liquid, nanti dihitung. Masing-masing yang kita cari adalah, saya ke ujungnya dulu lah ya. Nah ini. Jadi kalian nanti, ini kelihatan nggak? Apa kecil? Kelihatan, Pak. Cukup ya? Nggak jelas sih Pak. Oke, matanya masih bagus berarti. Saya kalau presentasi ke bawa bapak yang udah 50-an, gedein lagi ya. Ini bisa 150% nih. Matanya udah plus soalnya. Nah ini formulanya jadi nanti masing-masing ada yang dapat IKPP doang, ada yang dapat ASC doang, ASAIMAS ini ya, atau sekam padi. Tuh. Nanti di sini kita nentuin formula. Ini kan 0 ya. Nah, misalnya kita pakai IKPP 100 gram. Nah, patokannya adalah di sini nanti. Nanti kalian nih bikin sendiri. Nah, ini. Yang kita incer ini nanti hasilnya. Jadi kalian nanti bikin rumus untuk mendapatkan mol Na2O, total mol SiO2, total mol H2O, sama L23. Karena kalau kita rujukannya ke Zubair Junaidi, ini kan rasio molnya nih. Na2O dibagi SiO2 itu berapa? Harus 0,2 sampai 0,5 kan patokan dia. Terus SiO2 dibagi L23 antara 3 sampai 5. H2O dibagi Na2O ini 5 sampai 15. Tapi selain ini, kita di aplikasi juga mempertimbangkan ini. Kalau di semen W per C ya, water per solid ratio, water per cement ratio, kalau di sini W per S. Jadi kalau kita masukin 100 gram, ini airnya nggak ada nih water per solidnya 0. Artinya nggak bisa dikerjain, dia powder doang kan. Jadi kalau kita misal totalnya 100, taruhlah ininya 50, airnya 50 misalnya. Nah ini kenceran nih 100. Tukang kalau ngaci biasanya W per C-nya ada di angka 35 sampai 40. Jadi kalau kita taruh ini 70, air 30. Nah parameter ini kan masih pada merah nih. Jadi kalian harus nyari kira-kira angkanya berapa sehingga ini masing-masing hijau. Itu. Ini kan belum ada NOH-nya ya. Misalnya gini. Jumlahnya kita buat total 100. Nah kayak gini. Ini sebenarnya teorinya kita bisa lihat dari material yang masuk. Misalnya Na2O dibagi SiO2. Na2O itu aslinya datangnya dari mana aja. Untuk bikin dia dapat antara 0,2, 0,5. Na2O ini adanya di NaOH. Ada di fly ash. Nah makanya mol-molnya harus dihitung.
Kita baru ke atas nih. Nih, di dalam NaOH itu ada solidnya adalah Na2O sama ada H2O. Jadi yang kita ambil nanti ini nih. Tadi kan kita masukin NaOH-nya solidnya berapa? 62 gram. 62 gram. NaOH-nya 20. Nah, NaOH-nya 20 gram. Dari NaOH 20 gram, itu dapat Na2O-nya berapa mol, H2O-nya berapa mol. Nanti kalian hitung tuh, harus dapat. Kemudian ini saya udah pernah ngitung, kalau NaOH 4 molar, 6 molar, 8 sampai 20 itu density-nya berapa. Nah ini saya pernah ngukur nih. Nah cuma nanti kita pakai NaOH 18 molar ya, 48% sih. Kira-kira 18 molar. Na2O, kemudian nanti Na2O ada di mana lagi nih? Oh, satu sumber utamanya berarti NaOH. Na2O di fly ash ada nggak? Tadi kan di fly ash ini ya. Nah, ini ada nih Na2O nih, 0,56%. 0,56% itu berapa mol? Nah, masukin sini. Tuh. Saya kasih teaser nih. H101 dikali C26. Jadi ini H101. Kan yang kita cari Na2O di dalam fly ash. Nah, fly ash-nya pakai berapa? 62 gram. 62 gram. Nih, Na2O di dalam fly ash IKPP. 62 gram tadi dikali C26. Nih, persen. Jadi kita pakai fly ash-nya 62 gram kan. Nah, 62 gram itu Na2O-nya ada berapa di fly ash? Oh, ternyata ada 0,56%. Berarti setara berapa gram? Na2O di dalam fly ash. Ya udah tinggal 0,56 dikali jumlah yang kita pakai fly ash. Dapat gram. Dari gram ubah ke mol. Makanya butuh si MR. Dapatlah mol. Oh, ternyata Na2O di dalam fly ash IKPP cuma 0,01 mol. Nah, ini tapi dimasukin nanti sebagai data. Na2O ada di mana lagi? Water glass. Nih. Di water glass, saya udah pernah ngukur juga oksida-oksidanya yang kita pakai nanti water glass yang ini, tipenya. Itu Na2O-nya 9,06, SiO2-nya 27, H2-nya 19, ini Al23-nya. Jadi Na2O di dalam water glass berapa? Di dalam si NaOH berapa tadi udah itu. Dalam fly ash sudah. Berarti NaOH cari lagi nih dalam water glass. Nah, water glass yang dipakainya berapa? Misalnya ini masukin tadi 10. Nah, 10 gram itu Na2O di dalam water glass ada berapa? 9,06% dikali 10 gram. Berapa mol? Dibagi aja MR. Tuh. Ini harus fokus ya. Jadi yang nyambil-nyambil nih nggak akan paham nih. Nah, baru nanti dihitung total. Ini Na2O ditotalin ada di mana aja. Jumlahin semua. Nah, ini ada NaO dalam water glass. Ditambah Na2O di dalam fly ash. Sama yang terbanyaknya di NaOH. Tuh. Nah, dapatlah totalnya 0,18 mol. Nanti cara yang sama juga untuk silika. SiO2, H2O, L23. Jadi, Na2O kan tadi dapatnya banyaknya dari NaOH kan. Ini 0,6 nih lebih.
biar turun ke sini kira-kira kebayang nggak apa yang harus diturunin dari sini? NaOH-nya, Pak. Nah, NaOH kita turunin 14. Nah, langsung hijau tuh. Tapi silikanya di bawah 3. Biar silikanya naik kita harus nambah apa? Nambah Nambah Yang sekamnya, Pak. IKKP-nya, Pak. Tetap kalau nggak NaCl, NaSC. NaCl. Sekam, IKKP. sekam kan tadi silika. IKPP. Kita bicara ini dulu ya, fly ash dulu ya binder ya. IKPP-nya, Pak, ditambahin. Nah, IKPP. Jadi silika ada di mana nih? Ada di IKPP sama di sini kan? NaSC, Pak. Waterglass. Tuh. Kita mana yang murah? Nah, kalau di industri kita bicaranya mana yang murah? Itu banyakin. Ini naikin ini kan masih 95, kita bikin 100. Nah, lumayan, tapi masih belum nih. Ternyata kalau kita tambahin si fly ash ini, nambahnya nggak signifikan. Nah, artinya kita balikin ke sini, kita tambahin nih. Nah, baru dia lumayan tuh. Creng. Nah, hijau semua kan. Turunin. Oh, 100. Jadi nanti tugas kalian ini. Tugas kalian nanti ada yang dapat IKPP, ada yang dapat ASEIMAS, ada yang dapat sekam. Nanti masing-masing hitung dulu. Targetnya adalah cari formula yang rasio ininya di angka 0,2, SiO2-nya di angka 3, tapi water solidnya 30. Karena pengalaman saya 25 ini masih sulit dikerjakan ya barangnya. Jadi di Waper S30 itu biasanya baru dapat. Jadi kita bisa naikin air. Tuh. Naikin air, powdernya kurangin. Nah, per 30 ini udah oke nih. Tuh, kurangin lagi dikit. Nah, seginilah. Nah, cuma ini kan 0,49 ya, mepet ke 0,5. Nanti cari lagi formula yang angkanya ini rasionya di sini, 0,2. Tuh, ini 3-nya udah dapat. A2O per Na2O-nya ada di tengah, ini oke. W per S-nya 30 oke. Nah, berarti tinggal ngurangin ini nih. Gimana cara nanti ini cari angka 0,2. Jadi nanti riset di labnya ya. Ini setengah riset, praktikum yang setengah riset. Jadi nanti kita bakal cari rasio Na2O per SiO2-nya dari angka 0,2 sampai 0,5. Jadi nanti kalian masing-masing bakal punya ya 3 formula lah. Pertama yang Na2O per SiO2-nya ada di angka 0,2 sampai 0,3, 0,3 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,5. Jadi ada 3 itu. Tapi si ini dibuat tetap. Jadi variabel yang berubah hanya yang atas ini. Tuh. Nah, nanti ini dicari. Sama dihitung juga nih kira-kira NaOH-nya tuh dapat berapa molar. Tadi kan yang kita pakai liquid. Liquid tuh 48%. Nah, 48% tuh setara berapa molar. Kemudian dengan formula ini kira-kira dia estimasinya jadi berapa molar tuh. Nah, hitungan saya ini 6,4. Gitu. Bingung? Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Minggu depan kalian buka Excel, nanti bikin tabel ini sendiri. Jadi kalau kalian bikin sendiri itu tingkat pemahamannya pasti jadi lebih tinggi dibanding saya ngasih template. Itu. Prinsipnya nanti tinggal saya kasih, misal formulanya fly ash-nya pakai segini. NaOH segini, silika segini, air segini. Nanti hitung
Na2O yang ada di dalam fly ash. Nanti kita hitung bareng-bareng. Ada angka yang sama semua atau ada yang beda. Nah, yang beda berarti formulanya salah di mana. Nanti itu kita koreksi. Itu jadi minggu depan siapin aja Excel-nya. Formatnya bebas. Kalau ini kan format saya, nanti kalian bebas lah. Yang penting kalian punya data ini, AR, ada data MR juga. Nah, nanti ini disalin. Ini kalau mau ini di screenshot nih. Jadi kita minggu depan bahas yang IKPP aja. IKPP oksidanya ini. Oke ya. Mau nanya. Yap. Berarti buat si SiO2 yang tidak reaktifnya itu dia nggak bakal masuk ke hitungan kan, Pak? Enggak. Yang kita pakai yang ini nih. Oh, oke. Jadi yang reaktif itu hasil dari XRF itu nanti ketemunya silika total, SiO2 total. Baru dikurangin hasil dari XRD. Nah, di sini katakanlah hasil XRD quartz-nya dapat 10. Jadi yang reaktif hanya 33 kurang 10. Tuh, nah ini yang kita pakai nanti, yang 23%. Jadi misalnya si flash kita pakai 62 gram. Nah, silikanya berapa? Berarti 62 gram dikali si SiO2 reaktif. Dapat sekian gram, berapa mol? Jadi nanti dapat mol SiO2 dalam fly ash IKPP. Tuh. Ada lagi? Ini intinya geopolimer ya. Jadi kalau kalian nguasain perhitungan ini, dapat binder apapun udah tinggal bikin formula aja. Nah, ini belum tentu tiap dosen punya ya. Tiap dosen yang neliti geopolimer. Bu Janu sebenarnya dia, ini kan saya dapat kuliah dari Bu Janu. Cuma format ini juga masing-masing kan kayaknya bikin sendiri. Nah, jadi ini format saya seperti ini nih. Nanti kalian bikin sendiri formatnya. Cuma prinsipnya ya kayak gini. Intinya adalah gimana caranya kita menghitung semua mol yang ada dalam bahan. Mol yang perlu apa? Nah, ini 4 ini. Mol Na2O, mol SiO2, mol H2O, sama mol Al2O3. Kenapa ada 4 oksida ini kita pakai? Ya karena kita mengacu ke si Subair Junaidi. Dia perlu ini, rasio mol ini. Na2O dibagi SiO2, SiO2 dibagi Al2O3, H2O dibagi Na2O. Jadi kita harus hitung dulu nih masing-masing 4 ini, total molnya ada berapa, di flash ada atau enggak, di NOH ada atau enggak gitu. Nah, nanti dapat ini. Dan ini bukan patokan, jadi karena Subair Junaidi hanya neliti yang fly ash saat itu, nah kita pakai rujukan ini. Cuma binder baru, belum tentu nanti ini berlaku. Bisa jadi 0,15 masih bisa reaksi, atau 0,6 di sini, atau 0,7. Jadi nanti kita bisa nemu teori baru. Oh, untuk fly ash-nya dari Aceimas yang cocok adalah seperti ini. Misal aja ya, ini misal nih. Ini kan yang IKPP. IKPP itu tadi yang tingginya adalah silikanya 33, Aceimas 35. L2O3-nya nih KPP 16,8, Aceimas 9,9. CO-nya 20, Aceimas 27. Nah, dengan karakter si Aceimas, kita bisa ngitung di sini nih. Formulanya kita pakai yang ini misalnya. Tadi KPP pakai 58, NOH-nya 15, natrium silikatnya 16, airnya 11. Dapat kayak gini nih rasio. 0,49, 3, 8, air 30. Sekarang kita ganti. Ini kita nolin, IKPP, Aceimasnya 58. Beda nggak?
Sama atau beda? Berapa? Yang signifikan beda di mana? Di SI-nya, silikanya. SiO2 dibagi Al23 ya. Ya. Tuh. Jawabnya yang lengkap ya, nanti konteksnya beda nih. Beda di SI-nya SI apa nih? Gitu. Nah, tadi kan di sini masih hijau semua. 0,49, 3. Begitu masuk ke ASEIMAS, Na2 per SiO2-nya turun dari 0,49 ke 0,45, SiO2-nya naik dari 3 jadi 5. Karena apa? Karena di sini SiO2-nya 25, di sini 23. Beda 2% aja udah signifikan tuh. Sehingga kita harus nurunin, ini harus diturunin atom silikat. Tuh. Segini. Oke, gitulah kira-kira. Cuma airnya kurang nih. Tambahin. Nah, kayak gitu kira-kira. Makanya formulanya menariknya geopolimer, kita nggak bisa jumawa, oh saya udah nemu formula aktivator untuk geopolimer. Nah, binder apa dulu? Ternyata ini bindernya IKPP aja. Dia tadi pakai 58 gram. Tapi kalau kita pakai itu ke ASEIMAS 58 gram nggak bisa. ASEIMAS harus 64. Nah, sama NOH sama water glass-nya beda. Tadi kan hampir 1:1, 12 dan 11. Ini hampir 2:1. Gitu. Nah, nanti masukin elemen harga. Harganya si fly ash berapa, NOH berapa, natrium silikat berapa, air suling berapa. Ya, itu dulu sementara. Ini baru masuk core of the core-nya ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti Excel-nya, wassalam lah. Goodbye. Cuma kalau kalian ngerti, nanti ada dosen yang meneliti geopolimer, kalian udah punya bekalnya. Itu. Pak Ari ada bocoran nggak itu dosennya siapa? Bu Nova itu Oh, yang ibu-ibu, saya kira dengan bapak. udah suaminya kan dari ini ya, dari arsitektur ITB. Oh, suami arsitektur ITB. Ya, Bu arsitektur Novanya ITB. dosen D4. Kenapa Bu Novanya di dosen D4 dan saya juga nggak tahu ya. Rasanya